Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kasyara wassalatu wassalamu ala sayyidina wa mawala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadiratul mukarramun wal mu'azzamun, para kesepuhan yang saya hormati, yang sudah hadir di tempat yang mulia ini, yang kami hormati Bapak Ketua Umum DPP KSI DT-KKDH Bapak Haji Wahyu Nur Jamil yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan selalu, dipanjangkan umurnya, rezekinya selalu lancar dan barokah, serta bisa menuntun kita kepada jalan-jalan kebaikan. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal DPP KSI DT-KKDH Bapak Haji Mahyudin, perkenalkan, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, selalu diberkahi hidupnya, dipanjangkan umurnya, serta dimurahkan rezekinya. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 03 Kelurahan Kerendang, Bapak Ahmad Petik, nama kerennya Pak siapa? Pak Alai Mandala. Alhamdulillah, beliau ini saya anggap sebagai orang tua saya yang membimbing dan menuntun serta membina kami, terutama di ranting Kelurahan Kerendang ini. Mudah-mudahan Pak RW panjang umur, sehat selalu ya Pak RW, murah rezekinya, amin. Yang kami hormati sesepuh dan penasehat DPW KSI DT-KKDH Jakarta, Abah Kiai Haji Yusron, yang mungkin diantara kita semua beliau adalah yang paling sepuh. Kalau tidak salah sudah 78 tahun ya Pak, 78 tahun, tapi semangatnya luar biasa. Dan setiap hari saya informasikan beliau itu selalu telepon saya nanyain perkembangan KSI DT-KKDH khususnya di Jakarta Barat. Beliau bertempat tinggal di Muara Angke ya Bah. Kita doakan Mbak Abah sehat selalu. Kemarin sempat sakit, pulang dari sini menghadiri acara peresmian atau pembukaan ranting di Kerendang. Yang kami hormati orang tua saya juga, sesepuh saya, penasehat sekaligus kalau saya bilang pemilik Padepokan Macan Liar Angke Jaya, Abah Luki Turumudi, yang di sebelahnya Pak RW dan Pak Jisron. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Yang kami hormati DPD Jakarta Utara yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Joko, kemudian DPD Jakarta Timur Kang Burhan, kemudian DPD Jakarta Pusat Kang Jai, kemana nih Kang Jai? Iya Kang Jai. Kemudian Jakarta Selatan yang belum ada ya Kang Jai ya. Serta para hadirin semua, guru-guru saya, senior-senior saya, sepuh-sepuh saya, alhamdulillah ismuhum takdiman wa takriman, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya sebagai junior. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita luruskan niat kita dengan hadirnya di sini. Pertama kita silaturahim, perkenalan antar DPD dan pengurusnya, serta ketua umum dan sekjen, juga dengan rekan-rekan saya dari Padepokan
mudah-mudahan Allah menuntun kita kepada jalan kebaikan dengan niat yang tulus dan ikhlas. Kita akan membangun, memajukan, memakmurkan KSI PT KKDH yang ada di Jakarta khususnya dan umumnya di Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur lagi Maha Luhur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehat walafiat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat beserta salamnya semoga tercurahkan selalu kepada baginda kita, pemimpin di dunia dan akhirat, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya dan kita sebagai umatnya semua. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau berkah silaturahmi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izinkan saya untuk memandu acara ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga penutup atau doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara berikutnya yaitu sambutan. Tentunya sambutan yang pertama akan kami berikan kepada sahibul wilayah, tuan rumah, yaitu Bapak RW 03 Kelurahan Kelentang. Kepada Bapak Ahmad Ketip dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la haula wala quwwata illa billah. Rabbi sabri wa amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tamak banget. Yang saya hormati, yang saya banggakan Ketua DPP KDH KSI Bapak Haji Nurul. Alhamdulillah dia hadir. Kayaknya masih muda nih ketuanya. Kayaknya luar biasa. Yang saya hormati Bapak Sekjen DPP ketika DPP Bapak Haji Wahyudi. Yang saya hormati para Ketua DPD, Bapak Ketua DKI DPW Bapak Kiai Haji Son. Alhamdulillah beliau sesepuh yang usianya luar biasa nih, sudah 78 tahun, masih gagah. Alhamdulillah. Selamat datang Pak Kiai. Yang saya hormati para Ketua DPD DKI Jakarta, yaitu Bapak Budi mewakili daripada tuan rumah DKI Jakarta DPD Jakarta Barat. Yang saya hormati guru besar kita Bapak Uki, yang alhamdulillah beliau hadir. Dan yang saya hormati para sesepuh, para guru, para anggota daripada perguruan atau organisasi PTKDH KSI. Yang saya hormati Ketua PPKB Ranting Kendang sebagai tuan rumah mewakili, dan para hadirin pada undangan yang berbahagia. Pertama-tama, yang paling utama mari kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkah dan nikmatnya lah nikmat iman Islam serta walafiat, sehingga kita alhamdulillah dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka silaturahmi, konsolidasi. Dan alhamdulillah saya sangat terhormat dan bangga atas kehadiran bapak-bapak semua dari sini. Dan tak lupa mari kita curahkan salawat, salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, kerabat, sahabat, dan insya Allah sahabatnya tercurah pula kepada kita semua yang hadir pada acara malam ini. Amin, amin ya Allah. Kami atas nama pengurus RW 03 Kelentang dan sekaligus saya ketua
DPAC BPP Tabi Banten Kecamatan Tambora. Saya sangat bangga atas kehadiran bapak-bapak yang mana telah bersama-sama kita silaturahmi di tempat ini. Dan saya alhamdulillah tadi informasi sebetulnya di tempat Abah ya di Masusun, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkan karena ada satu hal. Maka dari itu kami tadi siap menerima kehadirannya. Walaupun bagaimana yang datang ini semua saudara saya, saudara kita semua. Tentunya kita sambil mendekatkan tali silaturahmi. Tentunya kami di sini pun memberikan tempat karena walaupun bagaimana ini adalah kantor sekretariat RW, tentunya tempat berinteraksi kita sebagai masyarakat, dan kebetulan keluarga kami ini banyak sebagai anggota dan anak didik daripada Bapak Uki. Dan saya alhamdulillah terima kasih banyak Pak Ketua dan rombongan, dan tentunya saya pun di sini sebagai selaku ya mohon maaf orang Pandeglang atau warga Republik Indonesia, saya berupaya mempertahankan daripada seni budaya ini karena jangan sampai punah. Karena saya lihat, saya dengar hampir saja budaya kita ini terlupakan oleh generasi-generasi muda sekarang. Tentunya akibat daripada dampak pergeseran sejarah dari handphone dan lain-lain. Tentunya marilah kita, ini sudah kewajiban kita untuk jangan sampai punah budaya pencaksilat ini agar bisa lebih ditingkatkan kembali. Tentunya dengan organisasi ini, tidak bisa dengan individu. Dan alhamdulillah organisasi ini dapat membesarkan budaya kita ini. Dan mudah-mudahan di ranting kerendang, dan kebetulan beliau tidak bisa hadir karena ada acara pengajian. Mudah-mudahan beliau ke depan bisa memperbesar organisasi tingkat ranting ini untuk daripada agar menarik generasi-generasi muda kita agar bisa menjadi seorang anak didik. Karena walaupun gimana sudah kewajiban kita satu orang tua. Dan tentunya kami di sini ya sebagai pengurus RW dan sekaligus pengurus organisasi, khususnya kepada Bapak Ketua DPP dan para pengurus, berterima kasih atas berorganisasi ini. Tentunya kami pun nanti insya Allah anggota-anggota kami pun saya akan arahkan ke Padepokan Tambahan. Dan tentunya ini untuk pengembangan ke depan agar lebih maju lagi. Ya mungkin acara malam ini kami hanya memfasilitasi, dan insya Allah kami selaku anak bangsa, khususnya keluarga besar dari Banten juga membantu dengan kemampuan kami untuk mengembangkan seni budaya ini dan organisasi ini. Ya, saya berharap ke depan bisa lebih bisa berkembang lagi, tentunya saling komunikasi, koordinasi supaya kita sama-sama mengembangkan seni budaya ini. Dan mungkin sambutan ini tidak panjang lebar, mungkin nanti kepada fokusnya aja, pada ketua yang mungkinnya dari DPP, mungkin ada arahan-arahan lain. Dan saya hanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kedatangannya, dan mudah-mudahan pertemuan malam ini kita mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RW atas sambutannya. Sambutan yang kedua atau pengantar akan disampaikan oleh Sekjen DPP KST TTKKDH yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Mahyudin. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, la haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, al-ayat. Yang saya hormati Ketua Umum beserta Nyonya di depan, tadi saya lihat adik saya Matin, kemudian ini sepuh
betul-betul kita harapkan membimbing kita, bukan cuma di Jakarta. Kami juga merasa dibimbing karena selalu komunikasi untuk perkembangan seperti Budi tadi. Ya, saya amati Pak Yusron, kemudian Pak RW, kemudian guru besar, itu nama-namanya kayak nama-nama sejarah semua nih. Kalau Pak Kutubi disebut Pak Uki, itu ingat tentang hadis. Kalau Ahmad Khotib, Pak RW, ingat orang yang pernah mencetak uang di Banten. Jadi mudah saya tadi ingat. Ahmad Khotib itu adalah seorang pahlawan nasional yang pernah berkuasa di Banten dan satu-satunya orang yang pernah mencetak uang Banten dengan nama Uridam. Mudah-mudahan banyak Bapak tukang cetak ya. Pak Joko, Pak Burhan, Pak Jai, Pak Budi, satu lagi siapa? Ya, sebagai ketua-ketua DPD, baik sudah mendapat SK atau belum, yang saya hormati, Bapak-bapak para jawara. Saya tadi masuk ingat si Pitung, melihat merah-merah gitu ya. Nah, mudah-mudahan Allah berkahi dan lindungi kita semua. Kita yakin bahwa kehidupan kita itu bukan karena kebetulan. Ini takdir, malam ini takdir kita ketemu, mempersatukan kita sebagai saudara sepertarekat dan saudara sesama muslim. Terus sekalian, saya ingin sedikit menyitir sejarah singkat mulai dari keruhun kita Bahair yang saya pernah catat 1725 itu sudah menjadi kayak Pak Budi lah gitu ya, melatih sana sini di ranah Sunda, kemudian meninggal 1825, jadi 1 abad lebih usianya, meninggal di tanah Sereal dan sering kita jarahi. Dan kalau nanti dari Jakarta ada semacam kesepakatan, kita nanti awal Maulid kita ziarah, itu wajib bagi kita setiap tahun gitu, di tanah Sereal dan Undang Nena ke Yang Rangga, kemudian Mbak Ocon. Mbak Ocon itu disebut wali, saya baru yakin setelah melihat betapa jamaah yang ziarahnya luar biasa, dan dia adalah syekh besar gitu, kiai besar. Jadi kita ini berdakwah bukan lantaran karena dakwahnya melalui lisan saja, tapi beliau juga dakwahnya melalui seni budaya. Pak Fatih itu Mbak Ocon. Mbak Ocon itu kalau sekian Mbak Ocon seperti apa ya? Tapi ternyata dia syekh gitu. Selamat datang Pak Ketua DPD, mangga. Kayak mana? Beliau juga dakwahnya melalui seni budaya. Mangga. Ya. Ya, kita sudah mulai dulu nih Pak, baru sekitar 5 menit lah gitu. Ya, enggak. Dari perjalanan Mbak Hair yang begitu gigih, nah sampailah kita tahun 1952 di Lampung, organisasi kita dimodernkan, dibentuk menjadi organisasi yang tercatat. Ya, tapi kentalnya organisasi secara budaya sudah sangat lebih lama, berkembang di Banten, dikawal oleh Mbak Buya Ismail, turun ke saudaranya Kapten Musli, turun ke anaknya Musli Karim ya, terus turun ke anaknya Kolonel Samlawi, ya Kolonel Samlawi, kemudian turun ke Bapak Maman Rizal, dan kemudian setelah itu turun ke saudara kita yang sekarang jadi ketum. Beliau adalah putranya Bapak Haji Muhammad Rizal. Tepuk tangan buat ketum kita. Bapak sekalian, beliau adalah seorang muda 40 tahun, dinas di perpustakaan daerah, kepala dinas perpustakaan daerah, kepala dinas yang paling muda. Ya, beliau adalah produk dari Mubes 20 Februari 2021, jadi baru mau kedua tahun, tapi alhamdulillah berkat kepemimpinan beliau, TPKKDH ini sampai dengan detik ini, sampai dengan tahun kedua, kemodernannya sesuai dengan tema itu alhamdulillah sudah sedikit dirasakan oleh
orang luar, bukan cuma orang di dalam, artinya bukan saudara kita sepetalekan, tapi paguran-paguran di luar Pak. Tercatat di IPSI saja Banten ada sekitar 30 sampai 35 yang sudah kita rekrut, itu memakmum lah gitu dalam hal penataan organisasi. Jadi oleh karena itu saya mohon doa kepada saudara-saudara yang ada di DKI yang kebetulan ya, dan takdir Allah pada malam ini kita bisa berkumpul untuk kesekian kalinya setelah awal kita ketemu di rumah Abah Syam. Dan itu saya yakin takdir juga setelah kita menyatakan bahwa kita sudah mendapatkan kepastian kegiatan di Istora Senayan pada saat itu tanggal 8 Oktober, dan tidak akan jauh daripada kita ketemuan. Selain silaturahmi, kita juga akan membicarakan nanti tentang bagaimana kita bisa hadir pada saat tanggal 8 Oktober di Stadion Madia dengan kapasitas 30 anggota atau 30.000 anggota, baik dari Jakarta, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Selatan, Batam dan lain sebagainya. Ya, plus di Banten sendiri ada 7 DPD dan juga ada 1 DPW. Jadi 30.000 ini adalah persoalan yang tidak kecil, dan ini sejarah. Tepuk tangan buat Pak Ketum. Nah, saat ini pula nanti kita titipkan amanat kepada DPD-DPD dinaungi oleh DPW DKI untuk meng-hire teman-teman kita bisa sama-sama silaturahmi pada masanya. Nah, inilah pengantar saya ya kepada Bapak sekalian. Nanti bagaimana ketum bisa betul-betul memanage daripada kegiatan kita yang Bapak sekalian, nilai daripada kegiatan ini nggak kecil Pak, 12 sekian miliar ya, yang semula 3,2 yang direncanakan membengkak jadi 12, sekian miliar. Yang nutup stadionnya saja ya, rumput stadion itu nilainya 500 juta Bapak ya. Apakah kita istilahnya awalnya punya? Kita nggak punya, tapi kita yakin Allah akan memberi ya. Ada pihak lain yang mungkin mempersiapkan itu sambil kita juga berusaha. Maka sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi, Ar-Ra'd 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Jadi kita nih sesungguhnya Allah akan merubah kaum, merubah kita semua kalau kita punya itikat berubahnya. Tapi kalau kita tidur saja di warung pojok atau di tempat kambing, maka tidak akan ada perubahan. Jadi kita yakin bahwa kita akan ada perubahan, Pak Joko ya, utara akan ada perubahan. Perubahan paling tidak yang signifikan itu kita akan putihkan dari baju-baju yang tadinya hitam. Oleh karenanya mudah-mudahan ketum kalau sekarang nih sudah lagi nyetak kaos, mudah-mudahan meskipun tidak seluruhnya bisa tapi bertahan. Itu perubahan yang kita lihat, tapi perubahan yang paling kita inginkan adalah perubahan mental. Dan ini sudah lama dilakukan oleh Abah Uki ya sebagai pembina. Baik, saya tidak berlama-lama ya. Saya ingin sampaikan nanti ke ketum bagaimana ketum memanage kegiatan yang besar ini, yang setiap malam Pak itu nggak berhenti begini. Kemarin malam kita di kafe apa? Di kafe Jelita mengumpulkan teman-teman Satgas, mengumpulkan teman-teman acara, kemudian terkait dengan kecerahan itu supaya lebih rigid gitu. Kegiatan ini jangan sampai nanti memalukan, 30.000 orang ada tapi penampilannya nggak bagus dan acak-acakan. Kita nggak ingin itu. Oleh karenanya kita juga datang ke sini, kita ingin sama-sama baik doa maupun aplikasinya sehingga acara itu berjalan dengan baik. Makasih Pak Budi atas waktunya. Nanti beliau Pak Ketua yang memaparkan keseluruhannya kenapa kegiatan ini pun ada di Jakarta bukan di Banten. Mangga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Mahyudin selaku Sekjen DPP yang sudah memberikan pengantar mulai dari sejarah TTK KDH
ini berdiri sampai sekarang dipimpin oleh Haji Wahyu. Haji ya, luar biasa perkembangannya. Sambutan berikutnya dari Ketua DPP KST TTKDH. Selain sambutan, kita minta nasihatnya, arahannya, karena DKI baru bergabung untuk provinsi yang ke-18 ya kalau tidak salah. Mudah-mudahan dengan nasihat, pembinaan kita semua lebih kompak, lebih semangat, girohnya dapat ya, seperti itu. Berikutnya sambutan dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat KST TTKDH, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz, semoga Allah tambahkan kemuliaannya. Yang saya hormati guru saya, orang tua saya, para kesepuhan DPW DKI yang telah hadir di sini. Alhamdulillah ada Abah Husron, Abah Huki, dan mungkin para kesepuhan lainnya yang tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takjim saya. Yang saya hormati Pak Sekjen dan asistennya mana? Hadir ya. Nah. Yang saya hormati Ketua DPW DKI, walaupun lambat alhamdulillah bisa hadir. Para Ketua DPD baik yang sudah dilantik maupun yang belum, bakal calon Ketua DPD, dan seluruh keluarga besar KST TTKDH, wabil khusus Bapak RW, Bapak Ahmad Khotib, yang Masya Allah atas kecintaan dan kebanggaannya dari nilai silaturahmi pada malam hari ini kita diberikan tempat dan jamuan oleh beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, di tempat yang baik ini, di malam yang baik ini, kita semua dapat bersilaturahmi. Silaturahmi ini tercatat mungkin ada beberapa ini. Satu, silaturahmi antar anggota KST TTKDH. Yang kedua, silaturahmi lintas perguruan, ya, ada dari apa? BPPKB ya. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, silaturahmi orang Banten, karena katanya di sini banyak orang Banten gitu ya, orang Sundana. Gitu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang perilakunya, ucapannya senantiasa kita ikuti sebagai bagian dari nilai ibadah, dan mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad. Para kesepuhan dan seluruh keluarga besar KST TTKDH, sedikit saya bercerita mengenai kronologis ya. Agak panjang sedikit, gak apa-apa ya. Jadi satu waktu saya dipanggil oleh Ketua Dewan Pembina bersama Pak Sekjen. Waktu itu hanya sekedar untuk berbincang-bincang saja sebetulnya. Dan singkat cerita, waktu itu saya ditanyakan oleh Ketua Dewan Pembina yaitu Bapak Kapolri mengenai akan ada apa lagi nih KST TTKDH, karena kalau di Banten itu mungkin setahun itu bisa 3-4 kali kita mengadakan acara, baik itu sifatnya internal maupun eksternal, seperti pertandingan ataupun sarasehan. Maka saya sampaikan bahwa salah satunya adalah milad. Nah, waktu itu beliau menyarankan bahwa diadakan di Banten.
Tapi atas usulan dari kami, khususnya Pak Sekjen, kita meminta ini untuk di DKI. Kenapa? Karena kami di DPP berupaya untuk mengangkat seni budaya, khususnya KESTI TTK-KDH itu ke level nasional bahkan internasional. Dan di level internasional, alhamdulillah kita sudah ada beberapa anggota kita, baik itu yang di Tunisia, yang di Maroko, yang di Mesir, dan di Prancis, bahkan dari Prancis itu datang sendiri, gitu ya, ditalek oleh kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ya alhamdulillah perkembangannya walaupun tidak cepat dengan segala situasi di sana, tetapi kita sudah punya orang-orang yang memang eksis mengembangkan seni budaya di internasional. Nah, mengenai acara ini atau milad KESTI TTK-KDH pada tanggal 12 Maulid, sebetulnya ini menjadi bagian yang penting bagi kita semua sebetulnya, khususnya keluarga besar yang kita semua ini yang di Banten. Kami di DPP itu mencoba untuk mengangkat marwah kebesaran organisasi. Nah maka rasa-rasanya mah punten-puntennya dengan rasa tajim saya, mudah-mudahan ini bukan ujub, bukan sombong. Kalau melihat angka 12,7 miliar itu tidak sebanding dengan logo, ya, logo, talek dan kebesaran KESTI TTK-KDH. Karena bukan apa-apa, sehebat-hebatnya nih yang kita lakukan di DPP untuk membesarkan KESTI TTK-KDH pada acara nanti di GBK, itu yang lebih hebat itu adalah para pendiri dan para kesepuhan yang karena atau berkat mereka lah, beliau lah, kita di sini semua masih mengenal KESTI TTK-KDH. Jadi kalau kita ini hanya bagian kecil saja, bagian dari generasi penerusnya. Nah yang kedua, sebetulnya pada malam hari ini saya ingin ada hal yang konkret dari DPW DKI. Berapa kesiapan dari masing-masing DPD itu akan kita catat, berapa bisnya, berapa personilnya, ya, yang nanti secara teknis Pak Sekjen akan menjelaskan. Tetapi kami di DPP itu memberikan kedewasaan kepada DPD-DPD. Jadi tidak lagi diatur, contoh begini, Jakarta Barat misalkan mengirimkan 3 bis, maka titik kumpulnya di mana dan terkait dengan makan dan snacknya itu kita langsung memberikan kepada masing-masing ketua DPD. Kenapa? Karena supaya tidak terjadi miss, mereka yang lebih mengetahui kekuatan personilnya dan juga mereka yang lebih mengetahui seperti apa nanti cara pembagiannya. Jadi bukan melatih DPW ya, tetapi mereka lah yang memiliki masa yang ada di bawah-bawah gitu. Nah tinggal pada malam hari ini Pak Sekjen kiranya perlu kita konkretkan berapa sih dari selatan, berapa dari utara, berapa gitu ya, supaya ini sudah tuntas nih. Kalau sudah tuntas kita tinggal drop pakaiannya dan kita tinggal berikan hak-hak yang harus dimiliki oleh anggota kita, personil kita nanti untuk acara tersebut. Nah yang berikutnya, para ketua DPW, DPD dan juga para kesepuhan, saya mengharapkan DKI ini menjadi barometer sebetulnya. Ya, punten. Kalau kemarin itu ada dinamika organisasi, menurut saya hal biasa. Bahkan tadi saya ngobrol dengan Abah Uki dengan Abah Yusra itu pikasiriun lah gitu ya, pikasiriun. Tapi dinamika ini sebetulnya dinamika yang positif. Dan menurut saya semangatnya, antusiasnya para anggota KESTI TTK-KDH di DPD, DPW dan DPD DKI itu lebih hebat sebetulnya.
lebih hebat dan lebih dewasa dibandingkan yang ada di DPW-DPW lain. Ya, tepuk tangan dulu nih buat DPW DKI ya. Tanpa mengurangi kesemangatan dan kecintaan dari DPW-DPW lain, tetapi saya melihat alurnya lebih terbuka, lebih terbuka. Ya. Nah, berkaitan dengan hal itu, saya memohon kepada para kesepuhan jaga KST TTK-KDH di DKI ini. Ya. Pak, mengembangkan seni budaya itu tidak mudah, berat sekali, berat. Satu, harus mengikuti perkembangan zaman, dan yang kedua harus memiliki jiwa dan hati yang besar. Dan pun kan saya selalu menyampaikan seperti ini, kalau mau cari uang itu jangan di organisasi, usaha kalau cari uang. Di organisasi ini kita berupaya untuk mempertahankan eksistensi warisan bangsa kita. Gitu. Oleh karena itu harus ada pemikiran yang dewasa, harus ada kelegoan, kebesaran hati. Bagaimana kita semua ini adalah sebagai, kalau tadi Pak Erwin menyampaikan anak bangsa, maka bagaimana kita ini sebagai anggota KST-KDH menjadi bagian ya dari kebesaran seni budaya khususnya KST-KDH. Nah, yang berikutnya, tanggal 8 Oktober itu bukan perkara kecil, itu perkara besar. Tidak gampang mengatur 30.000 orang. Dan saya pun sebetulnya agak lemas juga tadinya. Sebetulnya yang kita persiapkan tadinya 13.000 dan di gedung Istora. Tetapi satu waktu Ketua Dewan Pembina kita telepon saya mengabarkan bahwa meminta ditambah untuk 30.000 personil. Maka saya sampaikan, kami bukan masalah anggotanya, tetapi waktu yang semakin mepet nih. Terhitung 1 bulan sebelum tanggal 8 Oktober itulah hari saya ditelepon. Coba bayangkan, saya sudah membuat kaos itu 11.000, harus ditambah menjadi 30.000 dengan waktu sebulan. Sedikit bercerita, saya mencari konveksi itu Pak, mencari konveksi yang siap dengan pola, sablon ya, dan bahan yang sama, itu ternyata semua berkeberatan. Maka saya harus mencari ke pabrik bahannya. Kalau bahannya ada, mereka mau mengerjakan potong sablon itu mau gitu ya, sampai jahit. Maka saya mencari ke pabrik, kebetulan punya teman di Bandung, itu ada. Saya bilang, Pak Amin, coba saya minta bahan putih untuk 19.000. Oh ada, siap, besok dikirim. Oke. Sudah packing nih, sudah naik di atas truk. Saya tanya lagi, saya telepon, kok udah dikirim belum ke konveksi? Belum. Kenapa? Ini harus lunas, keluar dari pabrik itu harus lunas, katanya gitu. Oh ya udah, saya kirim aja, besok saya transfer. Nah tadi kalau sudah disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa dari pengaturan manajemen personil aja kita sulit, sama juga dengan biaya kita itu juga harus menghitung betul gitu ya. Dan alhamdulillah semata-mata karena ridho Allah Subhanahu wa taala, besoknya kita selesaikan itu urusan kaos itu senilai 1.050 juta gitu. Karena apa? Karena kalau semakin saya tunda, ini sulit nanti nih Pak. Warga besar kita itu Pak, pikirannya ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang lurus-lurus aja tuh. Yang nggak kebagian kaos satu pun itu ramainya sejagat-jagat gitu. Iya, sampai ke Papua Barat tuh kedengeran gitu ya. Gitu. Maka kami di DPP itu betul-betul memikirkan siang malam bagaimana caranya supaya ini terselesaikan dulu kaos. Gitu. Nah yang kedua masalah mobilisasi. Kurang lebih sekitar 486 bis. Baik dari Banten, DKI, Lampung, dan Sumsel yang bisa menggunakan jalan darat. Kalau yang dari luar, yang nyebrang ya, Riau dan Batam ya, itu menggunakan pesawat.
Belum lagi kita menghitung konten acaranya mau apa. Karena sama, dari DPD ini tidak tampil nanti komen, gitu ya. Nanti anaknya nggak tampil komen, gitu. Tapi sebetulnya itu bukan karena tidak apa ya, tidak tajam, tapi karena antusias sebetulnya. Karena levelnya kita level di pusat itu semua berbondong-bondong ingin tampil di atas panggung, dan itu sah-sah saja menurut saya. Cuma kami memberikan sebuah batasan bahwa yang ditampilkan DPP itu adalah harus anggota-anggota yang terbaik yang bisa ditampilkan di atas panggung. Konten-konten terbaik yang ditampilkan di atas panggung, tidak sembarangan begitu, ya, tidak sembarangan. Dan alhamdulillah kalau KSI TTK-KDH, kalau ukuran Banten saja itu alhamdulillah itu sudah menjadi barometer dari perguruan-perguruan lain. Alhamdulillah itu. Kami mengumpulkan kemarin sarasehan para perguruan itu yang diundang itu 450, yang hadir itu 700 lebih. Ya, Pak Aman mungkin tahu ya, datang ke sana ya. Ya, Pak Joko juga tahu. Itu 700 lebih itu yang hadir itu. Karena apa? Karena memang kita semua nih itu haus akan apa ya? Semangat mengembangkan dan juga semangat menampilkan seni budaya kita. Tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi. Saya belajar dari umur 8 tahun, alhamdulillah waktu itu di Abah Mail, terus saya pindah lagi ke Abah Musa, terus pindah lagi ke Abah Jimat Rais, almarhum, semoga Allah melapangkan kuburnya, diterima iman Islamnya dan diberikan tempat terbaik. Jadi kalau udah ngedenger gemblung itu, jadi kaki itu udah pengen nepak aja gitu, ya, tangan tuh udah goyang-goyang aja gitu. Nah, apalagi anak-anak kita yang memang tidak tersalurkan. Makanya kami di DPP sekarang berubah. Setiap prestasi itu kita hargai. Setiap ada event itu, ya, itu kita bantu sekemampuan DPP, gitu. Nah, bahwa misalkan kemarin itu dari anak-anak kita di DKI itu ada prestasi yang belum tersalurkan oleh kita, karena kita harus memikirkan Sumatera, Lampung yang sama-sama mempunyai event yang juga sama begitu. Nah, kembali lagi ke acara-acaraan, saya meminta nih kepada saudara-saudara DKI, satu, kita harus punya jiwa besar untuk memegang pertalekan. Kita sudah punya pertalekan, kita sudah punya ADRT, kita sudah punya Pancaprasetya. Tolong itu dihayati betul-betul. Mungkin para kasepuan tahu di TTK-KDH itu, ya, gampang silat mas, gampang. Tapi kenapa para kasepuan kita itu merumuskan talek itu sedemikian rupa, termasuk di dalamnya itu banyak bab-bab sunnah, ya? Karena yang diminta dari para kasepuan kita adalah bagaimana anggota KSI TTK-KDH, bagaimana belajar silat Cimande itu yang diperkentalkannya, yang diperkuatkannya itu adalah adab dan akhlaknya. Kalau silatnya mah gampang lah, gampang kalau silatnya mah. Tapi bagaimana kita bisa ya menjadi pribadi yang beradab dan berakhlak, itu yang agak sulit. Nah, oleh karena itu saya mohon nih teman-teman di DKI ini, kalau ada permasalahan jangan terlalu dibesar-besarkan. Yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Dinamika itu biasa. Masing-masing itu ada kekurangan, ada kelebihan. Jangankan sekelas ketua DPW, ketua DKI, ketua DPD, ketua umum aja banyak kesalahan, banyak kekurangan. Tidak superhero gitu, tidak segala-galanya. Maka dari mana mengisi kekosongan itu? Ya dari keluarga besar kita. Jangan yang diperbesar itu gibahnya. Ya, tolong ini tolong. Jangan Pak, jangankan KSI TTK negara aja hancur Pak gara-gara gibah itu. Gara-gara fitnah itu negara ini bisa hancur. Maka kita ini ya sebagai insan yang berbudaya, bertakwa, dari skup kecil dalam organisasi, maka kita harus memegang itu.
Nah, yang kedua, pesan saya untuk para keluarga besar di DKI, acara di 8 Oktober itu sebagai mercusuar. Nah, pertanyaannya adalah, saya mau tanya nih, para kesepuan, para keluarga besar KSI yang ada di DPW DKI, cinta nggak sama KSI KDH? Bener nih ya? Ya, bangga nggak? Hah? Pertanyaan saya sekarang, untuk acara nanti, kalau DPP ini hanya mempersiapkan bis, kaos, dan uang makan untuk 2 kali makan dan 2 kali snack tanpa uang saku, masih mau nggak hadir ke sana? Hah? Bener nih? Ikhlas? Bener ikhlas nih? Ya? Alhamdulillah kalau ikhlas. Karena saya berdoa dari keikhlasan para kesepuan dan seluruh keluarga besar KSI KDH, itulah sababianya nanti kita mendapatkan rezeki untuk transport. Ikhlas aja dulu, karena kami amanah Pak. Kalau kami mendapatkan itu, ya dari manapun sumbernya, kami pasti akan membagikan kepada para anggota kita. Tapi untuk saat ini kita hanya bisa menyiapkan uang makan 2 kali dan snack, kaos dan mobilisasi. Ya, disaksikan para kesepuan ya, udah dibayar ya, ikhlas nih ya. Ya, siap hadir ke sana ya. Nah, tinggal pertanyaannya nanti Pak Sekjen kita catat berapa kekuatan personilnya. Pak, saya memohon nih dengan keikhlasan ya, dengan rasa cinta, rasa bangga. Jadilah bagian sejarah Pak di KSI KDH itu. Sepengetahuan saya dari saya umur 8 tahun, dari ketuanya itu saya mengenal Abah Samlawi sampai ke orang tua saya, rasa-rasanya atau mungkin para perguruan lain tidak ada yang mengadakan acara sebesar itu di Senayan. Rasa-rasanya ya, rasa-rasanya. Koreksi saya kalau salah. Maka momen ini jadikan momentum kita nih, kita menjadi bagian yang dicatatkan sebagai anggota yang hadir di sana dan menjadi sejarah KSI KDH dengan hadirnya kita di sana. Dengan segala kelebihan kekurangannya. Karena buat saya mungkin 3 tahun lagi saya habis. Masanya ini masa menjadi ketua ini habis. Tapi saya berikrar dengan Pak Sekjen, bagaimana kita ini supaya bisa menciptakan fondasi-fondasi untuk organisasi. Siapapun ketuanya. Contoh. Kemarin kita sudah membeli tanah di Banten, di Serang, untuk kantor DPP KSI Jakarta. Siapapun ketuanya nanti, itulah kantornya. Selama ini kan selalu menggunakan aset pribadi. Waalaikumsalam. Selamat datang. Mana. Ya. Selamat datang. Ya. Terima kasih Pak Babinsa. Sampai mana tadi ya? Kantor ya, kantor DPP ya. Kantor DPP. Jadi siapapun ketuanya, ke depan umumnya itu kita sudah punya kantor sendiri. Ya, kepemilikannya atas nama KSI KDH. Nah, apalagi sih yang harus kita laksanakan sekarang di organisasi Pak? Tidak banyak organisasi itu yang memberikan manfaat. Kalau acara itu ya, itu gaungnya besar, gaungnya luar biasa ya. Tetapi saya ingin ada hal yang konkret gitu Pak. Kita berorganisasi ini
Sudah berapa Pak yang masuk tenaga kerja Pak? 220 lebih. Mudah-mudahan setelah dilantik punya kartu anggota bagi anak-anak kita yang umur 18 sampai 23 itu kita punya program tenaga kerja 13 perusahaan yang kerjasama dengan KST dan TKKD. Jadi jangan golempangan aja, geblongnya nggak ada gitu. Nah, anak-anak kita 18 sampai umur 23 yang sudah diterima itu 220 lebih. Dan konkret. Tahu Tunjung Teja, Gantarawang tahu? Lewel? Hah? Ya, kemarin yang sudah keterima itu 3 orang. Dan punten, itulah manfaat organisasi. Nah, maka solidkan nih DKI ini. DKI ini bagi saya baru, mungkin bagi saya baru nih. Ya, tetapi cikal bakalnya ini para kasepon kita sudah lebih dahulu ada dan eksis sampai sekarang. Nah, sekarang bagaimana kita merapikan itu supaya organisasi ini solid dan dapat bermanfaat. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini kita ngobrol bebas aja lah, ya. Namanya silaturahmi itu mau ngobrol apa aja bebas. Tetapi yang konkret itu mengenai kesiapan kita di acara GBK. Nah, maka malam hari ini saya meminta Pak Sekjen, setelah kita tuntaskan kerja kita nih, kerja organisasi untuk acara GBK itu, maka obrolannya bebas aja nih, ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin diketahui dari para keluarga besar kita yang ada di DKI. Tetapi saya minta ini kita harus solid nih ya, bayang harus solid ya. Ketua DPW siap solid dengan DPD ya, ya. Termasuk ya. Di keberangkatan itu kita harus menunjukkan sikap disiplin dan nanti di sana itu juga kita harus menunjukkan adab dan akhlaknya kita sebagai anggota KST TKKD. Sepakat ya? Ya mungkin itu ngalor ngidulnya saya. Sementara ini nanti kita sambil ngobrol, sambil berbincang-bincang, dan saya minta Pak Sekjen untuk menyingkat waktu, konkretkan saja untuk acara di GBK ini, ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, ada kekurangan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari saya sebagai manusia biasa yang penuh dengan khilafan dan kedaifan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.